Terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea. Saya di sini mewakili dari Balai Geoteknik Jalan Musjatan akan coba untuk menyampaikan, membagi hasil penelitian kami pada tahun 2013. Sebagai gambaran awal, kami di Balai Geoteknik Jalan sudah melakukan penelitian mengenai geosintetik ini sejak 2009. Dimulai dengan penyusunan standar-standar pengujian geosintetik. Kami juga kebetulan mempunyai laboratorium geosintetik di sini. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian di lab. Salah satunya yang sudah coba kami kaji adalah pengujian geser antar muka tanah dengan geogrid. Dan berlanjut tahun ini kami juga coba evaluasi bagaimana mekanisme tahanan cabut pada dinding tanah yang diperbuat oleh geogrid. Jadi ini adalah merupakan kegiatan multi-years, tidak hanya tahun ini saja, tapi terus berlanjut dengan melengkapi database pengujian geosintetik dan analisis mekanisme geosintetik baik di lab maupun aplikasinya di lapangan. Jadi ini adalah judul penelitian kami, yaitu mengenai evaluasi model-model analitik untuk prediksi tahanan cabut dari dinding tanah yang diperbuat geogrid. Sekilas mengenai dinding tanah yang distabilisasi secara mekanis, ini mungkin sebagian dari kita mengenalnya sebagai MSEW atau Mechanically Stabilized Earth Walls, atau banyak juga yang mengenalnya sebagai dinding tanah bertulang yang diperkuat dengan geosintetik. Jadi kalau kita lihat di sini, dinding ini sebenarnya salah satu alternatif apabila timbunan jalan biasa itu sudah dinilai tidak layak secara teknis untuk diterapkan di lapangan. Salah satunya mungkin akibat keterbatasan lahan, sehingga user biasanya beralih ke penggunaan dinding penahan tanah. Dalam dinding penahan tanah ini yang perlu kita perhatikan ada dua jenis keruntuhan, yaitu yang pertama keruntuhan eksternal dinding. Di sini ada gelincir guling dari dukung maupun rotasi, dan yang selanjutnya adalah keruntuhan internal dinding. Di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama putusnya material perkuatan atau geosintetik itu sendiri, dan keruntuhan akibat cabut. Yang difokuskan pada penelitian kami tahun ini adalah mengenai keruntuhan akibat gaya cabut, di mana di sini sebenarnya model analitik atau rumus prediksi untuk mendekati hasil pengujian di lab itu untuk tahanan cabut dalam pedoman perencanaan sudah ada, namun masih sangat terbatas untuk material timbunan berbutir. Maka dari itu penelitian ini kami mulai untuk melakukan pendekatan persamaan mana yang dinilai paling mendekati untuk pemodelan tahanan cabut untuk tanah dengan kandungan butir halus tinggi atau kohesif. Ini yang mengenai tanah timbunan berbutir sudah dimuat di pedoman perkuatan tanah dengan geosintetik yang dikeluarkan oleh DPU tahun 2009. Ini sedikit rolling log dari penelitian yang dilakukan. Pertama, kami lakukan evaluasi metode yang paling sesuai untuk prediksi tahanan cabut geogrid dengan tanah kohesif. Kemudian juga kami adopsi metode statistik dari Huang tahun 2010 untuk tanah berbutir. Data tanah yang digunakan ada dua, dari primer dan sekunder melalui pengambilan contoh langsung di lapangan dan dari data hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian kami gunakan 4 jenis geogrid dengan variasi geometri, sifat kuat tarik, dan jenis polimernya. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa pengujian cabut kami lakukan tidak untuk membandingkan satu jenis geogrid dengan lainnya. Ini adalah metodologi penelitiannya, cukup sederhana sebenarnya. Ini adalah pertama kajian pusaka, kemudian pengujian cabut di laboratorium, dan pengujian geser langsung juga. Kemudian kami lakukan evaluasi rumus prediksi tahanan cabut. Yang dievaluasi di sini adalah rumus yang ada di pedoman perkuatan dari DPU 2009 dan FAWA, dan ada beberapa rumus lainnya baik untuk tanah berbutir maupun kohesif. Yang kami jadikan batasan di sini adalah ini. Di sini adalah evaluasi statistik. Ini hanya gambaran yang menjadi batasan dalam melakukan evaluasi, yaitu koefisien variasi, bias mean atau bias rata-rata, dan span control. Dari evaluasi statistik ini, maka kami dapat putuskan
rumus prediksi mana yang sesuai untuk tanah kohesif. Nah, ini adalah gambaran mengenai stabilitas internal dinding tanah yang berkuat geosintetik. Jadi yang gambar di bawah ini adalah kerukunan yang terjadi akibat gaya cabut. Gaya cabut ini nantinya akan berpengaruh kepada besarnya tanah cabut, di mana tanah cabut pada dinding bisa menentukan panjang perkuatan yang dibutuhkan di luar bidang keruntuhan potensial. Ini kita kenal juga sebagai panjang pembenaman. Ini adalah persamaannya. Ini adalah hal penting yang perlu dipertimbangkan pada saat mendesain dinding tanah yang diperkuat oleh geosintetik di lapangan. Kemudian ini adalah hasil dan analisis yang kami lakukan. Ini adalah jenis tanah yang digunakan di dalam penelitian. Kami buatkan ke dalam klasifikasi. Ini satu jenis tanah kami ambil dari Kuala Tanjung Sari untuk tanah merahnya, dan ada 3 data pembanding lainnya dari yang sudah dilakukan mengenai tanah kohesif. Ini geogrid yang digunakan dalam pengujian cabut, ada 4 jenis. Kami modelkan di sini. Kemudian ini adalah metode statistik dari Huang 2010. Jadi kebetulan sudah dilakukan penelitian mengenai tanah berbutir, di mana Huang ini memodelkan, mengevaluasi rumus tanah cabut untuk pasir. Untuk pasir dia menggunakan 5 model. Yang pertama jadi rata-rata dari pengujian, yang kedua menggunakan pendekatan linier juga dengan evaluasi statistik, yang ketiga menggunakan nilai baku yang dikeluarkan dari VWA, dan yang keempat menggunakan model fungsi bilinear, sedangkan yang kelima fungsi non-linear. Ini hasil evaluasi kami untuk memprediksi apakah rumus tanah berbutir, rumus tanah cabut tanah berbutir dari yang dikeluarkan oleh FOWA dan DPU cocok untuk tanah kohesif. Jadi kami plotkan hasil pengujian cabut dibandingkan dengan data-data tanah lainnya untuk geogrid ke dalam grafik prediksi tanah cabut versus hasil pengujian. Ini ada 4 model yang dievaluasi. Kemudian di sini disimpulkan bahwa dari model 2 nilai faktor tanah cabut dan koreksi skala dari hasil uji cabut dengan tanah merah ternyata dipengaruhi oleh tegangan vertikalnya, dan hasil ini ternyata konsisten dengan material berbutir yang dilakukan oleh Huang. Kemudian selanjutnya dari sini juga bisa disimpulkan bahwa geogrid yang lebih kaku ternyata memberikan nilai faktor tanah cabut dikalikan koreksi skala yang lebih besar. Dan dari sini juga kami bisa simpulkan bahwa model 3 dengan persamaan empiris tadi ternyata prediksi tanah cabutnya lebih kecil daripada pengujian, sehingga under predicted. Dan pada model 4 diperoleh rasio prediksi tanah cabut terhadap bias PMPC-nya atau perbandingan antara prediksi versus pengujian versus prediksi, ternyata model 4 lebih kecil dari model 3. Ini adalah hasil yang kami evaluasi untuk rumus FOWA. Selanjutnya kami juga evaluasi kesesuaian rumus-rumus prediksi tanah cabut lainnya. Di sini ada beberapa rumus ternyata yang sudah ada untuk tanah berbutir dari Joule, Peterson, dan Anderson. Kemudian ternyata ada juga yang sudah peneliti yang sudah mencoba melakukan evaluasi atau membuat pendekatan rumus prediksi tanah cabut untuk tanah kohesif, yaitu ada 2 peneliti dari Bergado tahun 92 dan Bergado dan Cai tahun 94. Ini juga kami sertakan dalam evaluasi. Dari hasilnya bisa disimpulkan bahwa untuk tanah kohesif ternyata rumus dari DPU 2009 dan FOWA memerlukan modifikasi di sini setelah kami evaluasi adalah perlu dengan menggunakan model 4 atau 5. Ini yang menjadi batasan adalah nilai COV dan nilai rata-ratanya ternyata jauh lebih tinggi daripada tanah pasir. Kemudian dari Spellman Rule, ini masih evaluasi statistik, ternyata untuk model 5 tidak ada hidden dependency antara variabel-variabel, karena salah satu yang perlu dievaluasi dari segi statistik adalah hidden dependency atau ketergantungan antar parameternya itu. Ternyata tidak ada ketergantungan, jadi variabelnya berdiri-sendiri. Kemudian konsisten dengan tanah pasir, nilai baku, F bintang, dan alfa dari GPU dan FOWA
juga mempunyai ketegangan sembunyi atau hidden difference terhadap dengan normal. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa ternyata yang paling dinilai sesuai untuk memodelkan tanah kohesif yaitu rumus prediksi dari Bergado dan Chai tahun 92. Ini indikasinya rumus yang cukup sesuai untuk prediksi tanah cabut tanah merah dengan geogrid apabila pengujian cabut di lab tidak bisa kita lakukan. Ya, 5 menit lagi Bu. Kemudian modifikasi apa yang dilakukan untuk agar persamaan yang sudah ada itu sesuai untuk tanah kohesif, yaitu dengan menambahkan faktor kohesi dan adherensi pada rumus pasir itu. Jadi kalau kita akan melakukan penyempurnaan model, penyempurnaan formula, maka yang perlu dimodifikasi adalah penambahan dua faktor ini, yaitu parameter kohesi dan adhesi di dalam rumus yang sudah ada. Dan tentunya ini juga perlu dievaluasi lagi satu persatu dengan menggunakan data tanah yang lebih banyak, karena uang sendiri melakukan evaluasi untuk tanah pasir untuk 318 data. Sedangkan kami di sini masih sangat terbatas untuk memiliki data baik itu data sekunder maupun dari hasil pengujian. Ini adalah tabel dari yang sudah dibahas sebelumnya. Ini ada, mohon maaf ada kesalahan tulisan tabel, ini adalah yang betulnya. Jadi di sini ini adalah hasil yang kami buatkan, evaluasi statistik yang kami buatkan untuk masing-masing rumus, tidak hanya rumus dari DPU, tapi juga rumus tanah cabut untuk dari penelitian lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa rumus yang memberikan prediksi terdekat untuk tanah kohesif adalah Bergado 92, di mana koefisien variasinya paling mendekati 0, biasanya mendekati 1. Jadi kami anggap ini margin keamanannya cukup tinggi. Kesimpulannya ini sudah disampaikan sebelumnya beberapa. Jadi untuk selanjutnya agar lebih sesuai untuk tanah kohesif, maka metode atau rumus yang kita gunakan untuk tanah pasir perlu dimodifikasi dengan menambahkan parameter adhesi dan kohesi untuk sesuai. Tentunya ini juga perlu evaluasi lagi dengan menambah data pengujian cabut di lab dengan variasi tanah merah yang berada pada rentang yang berbeda, tapi masih di dalam spektrum tanah merah yang mengandung mineral halosite. Kemudian penambahan data juga perlu karena sebagai gambaran tadi untuk tanah pasir dievaluasi 318 data, sedangkan kami saat ini masih sangat terbatas, hanya sekitar 23 data. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.